Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersilaturahmi kembali untuk terus semakin memahami mana-mana dari ayat Al-Quran yang Allah kirimkan pada kita. Yang insya Allah malam ini ada usulan temanya tentang pahlawan menurut perspektif, gitu ya Kang. Baik Bapak Ibu, supaya efektif waktu pembukaan dan doa, mohon kesediaan Kang Ip dan lanjut ke materi. Enggak kan? Baik, terima kasih Pak Dian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala pujian hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan kami, Tuhan semesta alam. Kami hadir di hadapan-Mu dalam kekosongan batin dan kekosongan pikiran, memohon agar Engkau izinkan kami menyatu dengan-Mu. Kami memohon agar setiap pengetahuan-Mu yang agung dapat kami serap, agar kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, merasakan sentuhan kasih-Mu di setiap sentuhan, dan merasakan pelukan cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Pujian hanya milik-Mu ya Allah. Setiap makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid, memuja dan memuji segala nama-Mu, bertakbir mengakui kebesaran-Mu. Kami pun di sini berkumpul dalam satu niat yang tulus untuk memahami pengetahuan yang datang dari sumber-Mu yang esa. Terangilah jalan kami, bimbinglah kami dengan cahaya hidayah-Mu, agar kami bisa memahami diri kami sendiri, memahami jalan pulang kembali, dan memahami kesejatian-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah tangan-tangan ini tangan-tangan-Mu yang bekerja, memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan, dan menjadi rahmat bagi semesta. Ya Allah ya Rob, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah semua orang yang telah berjasa kepada kami, kepada bangsa kami, ampunilah semua orang yang telah berjasa sebagai pahlawan bagi bangsa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Amin. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat ramuan hidup, dimanapun berada, sahabat-sahabat Quran, sahabat-sahabat ngulik, sahabat-sahabat Quran di TikTok, di channel YouTube, dan semua ruh dan jiwa di seluruh alam semesta. Selamat malam, ayuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu, tanggal 10 November, bangsa Indonesia itu memperingati Hari Pahlawan. Dan ada beberapa orang yang dinobatkan sebagai pahlawan, ya. Nah, jadi tema hari ini adalah terminologi pahlawan berdasarkan Al-Quran. Apa yang disebut sebagai pahlawan di dalam Al-Quran, gitu ya.
Gitu Pak Dian? Ya, Kang. Ya, ya mudah-mudahan tidak keliru. Kita mundur ke belakang sesaat. Tanggal 1 September, Bung Karno menyerukan semua apa namanya menyerukan kepada semua rakyat agar bendera merah putih berkibar. Ya, 1 September. Setelah Jepang menyerah, sekutu melucuti senjata Jepang. Namun Belanda mendompleng, ikut ke Surabaya ceritanya dan memasang bendera Belanda. Nah, dipasangnya itu di hotel Yamato namanya. Ya. Nah, para atau anak-anak Surabaya yang salah satunya adalah bernama Sidik Haryono Sudirman atau juga disebut sebagai Kusno tertembak ketika merobek bendera Belanda gitu. Jadi bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato itu disobek oleh anak Surabaya yang bernama Haryono dan kemudian dia meninggal ditembak gitu. Nah, atas perlawanan Arek Surabaya, maka Belanda mulai nyerang gitu. Nah, juga pada tanggal 1 September itu tadi, jenderal yang bernama Malabi, jenderal Inggris, nah, juga tewas. Nah, karena jenderal Malabi itu tewas, maka Indonesia diultimatum untuk meletakkan senjata dan harus menyerah ya dengan mengibarkan bendera putih tanda dia menyerah. Nah, ancaman atau ultimatum itu dijawab oleh PRI, Pemuda Republik Indonesia, melalui lisan Bung Tomo. Ya, apa kata Bung Tomo? Indonesia tidak akan menyerah selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini benar-benar orang-orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Itu kutipan apa namanya tuh? Kutipan narasi pidato Bung Tomo. Maka sejak itu mulailah peperangan. 30.000 pasukan Inggris dengan senjata modern dari darat, laut, dan udara. Kemudian menyerang, membombardir, menghancurkan Surabaya. Dan tercatat sekitar 20.000, ada yang mengatakan 30.000 arek Surabaya, para pemuda Indonesia wafat atau gugur gitu. Ya, itu 1 September. September, Oktober, November, Desember. Tanggal 6 Desember, Bandung berapi. Kemudian disebut sebagai Bandung Lautan Api.
Apa kisahnya? TNI kita, salah satu tentara yang paling ditakuti juga rakyatnya yang disebut sebagai bonek, itu juga ikut berjuang saat itu. Nah, itu sekilas kenapa kemudian 10 November. Jadi dari September, Oktober, November kan kan itu kan eh, hari pahlawannya kan 10 November ya. Itu kan perangnya dari tanggal 1 September itu. September, Oktober, November tuh. Ya, maka dari situlah kemudian muncul ide atau gagasan 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Karena ya itu kan titik balik gitu Indonesia merdeka saat itu. Nah, kira-kira bagaimana kita melihat dari kacamata Quran tentang orang-orang yang mengorbankan harta, jiwa, dan raga untuk kemerdekaan negerinya gitu. Dan saat itu memang rakyat Indonesia dalam posisi lemah gitu. Ya, lemah tak berdaya gitu. Kita lihat surat 4 ayat 75. 4 ayat 75. Surat 4 An-Nisa ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah? Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Ya. Wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari keadaan negeri ini yang zolim penduduknya. Kenapa kalimatnya yang zolim penduduknya? Ya, karena kan ini analisa bukan bukan data ya. Katanya Belanda atau para penjajah itu memang jahat, tapi lebih jahat justru pribumi yang membantu penjajah dan juga ikut menzolimi rakyatnya sendiri gitu. Ya, dalam bahasa Qur'annya ya orang-orang yang munafik gitu. Ya, dia mencari makan, mencari untung dari penjajah, sementara rakyatnya sendiri kelaparan. Salah satu informasi yang mungkin perlu ditelusuri ya, dalam catatan sejarah pelajaran Indonesia itu ada yang disebut sebagai Rodi atau Romusa gitu, atau yang disebut sebagai kerja paksa. Jadi banyak rakyat Indonesia yang gugur, yang meninggal, yang mati ketika dia dipekerjakan dengan paksa. Istilahnya kerja paksa gitu. Nah, kemudian orang berasumsi bahwa itu adalah kekejaman atau salah satu kekejaman yang dilakukan oleh Belanda atau oleh iya penjajah Belanda. Ada informasi bahwa untuk pembuatan jalan, pembuatan rel kereta dan sebagainya itu Belanda mengeluarkan dana gitu. Nah, salah satu dana itu adalah untuk upah para pekerja gitu. Nah, dana yang dikeluarkan oleh Belanda itu turun lewat para gubernur. Gubernur turun para bupati. Nah, dari bupati turun kepada para wadana.
Nah, sampai wadana uangnya habis. Oh, Sampai wadana ah, yang mencicipi hanya para menir aja di bawahnya, konco-konconya. Nah, tidak ada atau apa namanya sehingga para pekerja tidak menerima upah dan mereka kemudian banyak yang mati kelaparan dalam proses kerja tadi gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang penduduknya sendiri, penduduk negeri ini sendiri itu zolim gitu. Nah, itu salah satu informasi yang perlu ditelusuri. Nah, ayat yang barusan dibaca itu kan mereka berdoa, ya Allah ya Rob, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini yang zolim penduduknya gitu. Robbana akhrijna min hadhil qaryati zolimi ahluha. Yang zolim penduduknya gitu. Iya penjajah memang zolim, tapi orang kitanya juga nggak kalah zolim gitu. Tega gitu. Nah, maka ada orang-orang yang masih punya hati nurani gitu. Punya hati nurani membela bangsanya, membela negerinya, membela orang-orang yang lemah. Walaupun mereka harus berhadapan dengan dua musuh. Musuh dari luar berupa para penjajah, juga musuh dari dalam gitu. Yang mengkhianati bangsanya sendiri. Nah, maka dalam hal ini, apakah Quran membolehkan kita berperang gitu? Ya, surat 22 ayat 39-40. Surat 22 Al-Hajj. Surat 22 Al-Hajj ayat 39 sampai 40. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ya. Udzina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Artinya diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Karena sesungguhnya mereka telah dizolimi di annahum zulimu. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Nah, ini juga ayat yang menjadi dasar. Boleh berperang ketika diperangi. Boleh berperang melawan orang yang menzolimi gitu. Ya. Dan semua nabi, semua rasul, orang-orang yang soleh sejak zaman dulu itu bertanggung jawab atas negerinya di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Ya, 90 ayat 1-3. Kita mulai action ya, Kang. Ya, Ya, mohon berkenan Pak Aar Yajwa. Ya Pak, makasih Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 90 Al-Balad ayat 1. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini dan kamu, Tukurung Muhammad, bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapak dan anaknya,
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ya, 1 sampai 3 aja, Pak. Oh, sorry, tiga. Siap. Oke. Halo? Ya Pak. Ya, Dan lanjutkan. demi bapak dan anaknya. Oke, diulang dari 1, 2, 3. Ulangi. Siap. Baik. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Oke, terus? Dan kamu bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapak dan anaknya. Nah, konteksnya sekarang negerinya Indonesia. Coba ulang lagi, ulang lagi. Mekahnya diganti Indonesia, Kang. Ya, Kotanya Balad itu negeri, negeri. ya. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini Indonesia. Ini kan? Ya, Negeri ini, oke Indonesia. Terus? dan kamu Muhammad Eh, bertem- ya, dan kamu kamu. ber- Hmm. dan saya Kamu, tetap kamu. ya, dan kamu bertempat di di kota Indonesia. di Di kota negeri, negeri di ini. negeri ini Indonesia Ah, ya, terus? dan demi bapak dan anaknya. Nah, ayat ini juga yang menjadi inspirasi lahir lagu Bagimu Negeri. Padamu negeri, Pak. Oh, Padamu Negeri. Oh, judulnya Padamu Negeri ya? Ya, La uksimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Ya, la ya, uksimu bihadzal balad. Wa anta hilun bihadzal balad. Dan Indonesia. kamu bertempat di negeri ini. Negeri di mana kita dilahirkan. Negeri di mana kita dibesarkan. Negeri di mana para leluhur kita juga hidup di sini. Demi pertalian bapa dan anaknya. Ya, maka muncul kemudian lirik lagu Padamu Negeri. Halo? Siap. Ya, coba dibuka mic-nya semuanya barengan. Karena Hari Pahlawan ini, kita nyanyikan lagu Padamu Negeri bareng-bareng. Mau nggak? Siap. Ya, Mau? Harus. Kalau nggak Harus, Pak. keluar dari negeri ini. Ya, Oke, kontrak. Bu Rita pakai obade. Mana? Pak Dian tutup dulu ayatnya biar muncul semua mukanya. Siap. Ah, satu, dua, digarapi. tiga, 1, 2, 3. tiga. Padamu Padamu negeri kami berjanji. berjanji, Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Sekali lagi, sekali lagi. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Siap. Terima kasih, terima kasih. Ini merupakan janji nih. Eh, janji semuanya. baik. Kita lanjutkan ceritanya.
Allah punya maksud kenapa kita dilahirkan di negeri ini agar kita bertanggung jawab terhadap negeri di mana kita dilahirkan. Kalau bukan kita yang menjaga rumah kita, siapa lagi? Emang tetangga peduli? Halo? Enggak, Ya, Pak. Iya, Ya. ya. Apapun yang terjadi, ya. Nah, sehingga orang-orang yang mati gugur membela negerinya disebut sebagai pahlawan. Pahlawan Pahlawan. berarti orang yang mendapatkan pahala. Salah. Ya, dalam bahasa Quran disebut sebagai syuhada. Surat 3, 140. 3, 140. Lempar, Pak. Lempar. Izin sahabatku Mas Jamal, silakan. Baik, Mas Ahad, terima kasih. Cek, cek. Ya, Siap. Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 140. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, ya maka perangnya sesungguhnya yang kurungnya ditutup dulu. oh, siapa? Jika kamu mendapat luka, maka sesungguhnya kaum itu pun mendapat luka yang serupa. Dan masa itu kami pergilirkan di antara manusia dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dan supaya sebagian kamu dijadikannya syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sadaqallah. Ya, jadi ada orang-orang yang tercatat sebagai suhada. Suhada artinya orang yang mati dengan sukarela. Sukarela mengorbankan harta dan jiwa. Jiwa enggak. Dan mereka tidak memerlukan, tidak meminta suatu pengakuan, tidak minta kehormatan, tidak minta Dalam. tanda jasa, tidak juga ingin disebut sebagai pahlawan. Pahlawan itu kan disematkan oleh orang kemudian. Kemudian Ya, mereka sendiri tidak pernah mengharapkan itu. Apa untungnya bagi mereka? Ya, siap. Iya. Nah, inilah spirit yang dikobarkan oleh para pendahulu, para pendiri bangsa, bahwa Para membela tanah air itu adalah perintah Tuhan. Kalaupun mati, mati syuhada gitu. syahid ya, Pak. Nah, syahid, ya, nyebutnya syahid. Maka sudah sepantasnya kita sekarang juga meneladani spiritnya para pahlawan. Pahlawan. Ya, berjuang bukan lagi seperti mereka mengangkat senjata. Ya, tetapi gunakan potensi yang ada berupa sumber daya manusia, sumber daya alamnya demi kemakmuran rakyat bangsa itu seluas-luasnya. Ya, kita lihat sekarang surah 4 ayat 59. lanjut, Pak. Nah, dilempar biar kebagian. Baik. Hmm, boleh Bapak Andri Tubaba. Ya, Andri Pak Andre Tubaba. Tubaba. Ah, kenalan sama Pak Bapak. Andre Tubaba. Ya, ya mohon sekarang salam kenal semua. ya, Ya, Pak, salam kenal. ini pahlawan Tubaba nih. Siap. Monggo, Pak. Terima kasih, Pak. Surah 4 An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatlah Rasulnya, dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Baik. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Ar-Rasul dan ulil amri di antaramu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, itu wajar. Ya, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kita wajib mengikuti jejak para pendahulu kita. Ya, yang disebut dalam Al-Fatihah itu sirotol ladina an'amta alaihim. Sirotol ladina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Nabiyin, Siddiqin, Suhada, dan juga Solihin. Nah, tercatat dalam sejarah pahlawan kemerdekaan. Misalnya ada Sultan Hasanuddin dari Makassar. Ada nggak Makassar di sini? Halo? Ada bapak saya, Oh, ada. Oh, ada Makassar. Ada bapak. lagi, ada lagi Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah. Ada orang Jateng sini? Siap, saya Pak. Ada. Apakah Oh, oke. Turunan Jateng, Pak. Ada Cut Nyakdin. Cut Aceh. Nyakdin dari Aceh. Ada sini orang Aceh perwakilan? Oh, ada. Ada Haji Umar Said Cokro Aminoto Sukron. dari Jawa Timur. Ada dari Jawa Timur? Ada, Belum hadir, Pak. Jawa Ada. Timur ada Jawa Timur? ada, Pak. Ada. Dari Oh, ada Jawa Timur itu. ya. Ada Kiai Hashim As'ari dari Jombang. Ada Jombang? Ah, ada. Ada Bung Karno. Bung Karno Blitar. dari mana? Blitar, Pak. Blitar. Oh, ada Blitar, Blitar? Ada. Blitar. Ada Bung Tomo dari Surabaya. Ada seorang Surabaya, Baik. ada? Ada wakil Surabaya? Nggak ada. Ada Muhammad Toha, juga Nasution dari Bandung. Ada orang Bandung? Baik. Ada. Ada. Orang Bandung tinggal di Bogor. Iya, iya gitu. Karuhun itu, Pak. Atau Karun. Ya itu kan dari semua semua kota, semua apa namanya, semua provinsi itu para pahlawan ada perwakilan. Ya maaf yang belum terabsen ya. Kita Iya, bacain, Pak. Siap. kita bacain istighfar, memohonkan ampun kepada Mayor Allah Oking dari untuk Bogor. mereka yang telah berkorban untuk negeri ini. Semoga diampuni dosa dan kesalahannya. Semoga diterima amal baiknya, ditempatkan di Amin. dalam Ya, Pak. surga Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. As-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Amin. Nih, Ya. makasih Pak doanya, Pak. Sababiyah. Ini sababiyah. Sababiyah perjuangan para pahlawan itulah kita bisa menghirup udara Tegar. kemerdekaan. Udara kemerdekaan. Pertanyaan berikutnya. Apakah betul pahlawan itu orang-orang yang benar? Apakah benar para pahlawan itu
Di surat 3 tadi sudah dibaca di awal ayat 140 bahwa kejayaan dan kehancuran akan Dipergiliran. dipergilirkan. Watil kal ayam nudawiluha bainan nas. Ada saatnya kita di bawah diinjak, tapi juga ada saatnya kita di atas. Ya, ketika kita di atas, jangan mau menginjak, jangan mau menzolimi. Ketika kita di bawah juga jangan minder. Ketika di bawah, ya kita jalani. Ketika di atas, kita jalani. Kenapa? Kejayaan, kehancuran dipergilirkan. Kenapa harus dipergilirkan? Agar dalam perjalanannya ada sebagian kamu yang jadi syuhada. Nah, syuhada artinya orang yang berjuang, yang mau berkorban harta dan jiwa dengan sukarela. Lillahi ta'ala, tidak ada kepentingan pribadi. Ya, tadi sudah dibaca ayatnya surah 4 ayat 75. Mengapa kamu tidak mau berperang membela orang yang lemah? Nah, sekarang perang kita, musuh kita adalah Bangsa sendiri. kebodohan dan kemiskinan. Berantas Jadi kebodohan. perang kita hari ini adalah memerangi kebodohan dan kemiskinan. Ketika rakyat ini bodoh, nanti dibodohi, tidak bisa ngapa-ngapain, tetap miskin. Ketika dia miskin, tidak bisa sekolah, tidak bisa belajar, tidak bisa melanjutkan studi. Ya, bodoh lagi, miskin lagi, bodoh lagi, miskin lagi. Dana bosnya dikorupsi, Pak. Iya, udah bodoh, dibodoh-bodohin, dimiskinkan gitu. Ketika ada anak bangsa yang punya ide cemerlang, ya dengan penemuan-penemuan yang luar biasa, bukannya disokong sama pemerintah, bukannya didukung sama para pejabat, malah dipencet. Ini berarti musuh kita adalah selain kemiskinan dan Bangsa kebodohan, adalah orang-orang yang punya ambisi melestarikan kebodohan dan kemiskinan. Kalau rakyatnya pintar, nggak bisa dibodohi. Kalau nggak bisa dibodohi, dia juga bisa punya ambisi, punya sesuatu. Nah, orang-orang yang berkepentingan takut kalau lahannya diambil, takut miskin mereka sendiri. Mereka sendiri takut miskin, tapi membiarkan rakyatnya miskin. Iya. Gitu. Nah, jadi musuh kita hari ini bukan penjajah lagi, tapi Bangsa sendiri. sistem yang membuat rakyatnya tetap dalam kebodohan, tetap dalam kemiskinan. Gitu. Ya, walaupun dibantu habis di jalan lagi. Maka benarlah yang dilakukan oleh para pahlawan membela yang lemah. Surat 475 tadi. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah membela orang-orang yang lemah? Laki, perempuan, anak-anak, dan seterusnya. Nah, itulah sekarang medan perang kita ini sebetulnya. Ya, memerangi kemiskinan dan kebodohan. Lemah. Dan para nabi pun melaksanakan ini. Maka kita harus meneladani para nabi, para rasul. 33 ayat 21. Ya. Dari tuh Masih Bapak, saya, gimana tuh Bapak? saya lagi atau lempar kali? Lemparlah ke bagian. Bunda Ami, Oke. Nah, terima kasih Chandri. sama Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 33 ayat 21.
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan. Apa di antara teladan yang dilakukan oleh para rasul? Ya, karena resikonya jiwa terancam, harta habis. Ya, suami istri berpisah, anak jadi ya yatim. Ya, kita baca surat 61 ayat 10 sampai ayat 12. Masih saya? Ya, terserah. Ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 61 ayat 10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Itulah keuntungan yang besar. Apa? Ini perniagaan yang menyelamatkan dari azab. Beriman kepada Allah dan Rasul dan berjihad dengan harta dan jiwa. Tu'minuna billahi wa rasulih. Satu. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah dan Rasul dan berjihad dengan harta dan jiwa. Dan ketika kita berperang, resikonya jiwa terancam. Harta juga mesti dikorbankan. Korbankan. Ya, itu resiko. Tapi ada reward dari Allah tadi. Yaghfir lakum dunubakum ayat 12. Ya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkanmu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan kita ambil contoh dalam kisah perjuangan para pahlawan kita. Dalam peperangan yang berlokasi di Jembatan Merah. Ada yang pernah lewat di Jembatan Merah itu? Bukan Jembatan Merah Bogor ya. Kan di Bogor ada juga Jembatan Merah. Jembatan Merah Surabaya. Halo? Kita kan diurut pakai tanah juga ya. Ya? Dan merah belum, Pak. Belum Pak, saya belum. Oh ya. Nanti kalau ke Surabaya, coba berkunjung ke Jembatan Merah ya. Itu kan ada lagunya. Jembatan Merah. Terus apa ke situnya? Lupa. Ada yang tahu lagu liriknya? Liriknya lupa. Jembatan Merah sungguh indah. Gagah, Apa? Pak. Hah? Gagah. Sungguh gagah. Oh, sungguh gagah. Lupa. Lupa liriknya. Oh, ada liriknya. Oh, ada liriknya. Oh, gagah. Gagah, Pak. Jembatan merah sungguh gagah, berpagar gedung indah, sepanjang hari yang melintasi, silih berganti, mengenang susah patah hati, ingat zaman berpisah, kekasih pergi, sehingga kini belum kembali. Biar jembatan merah. Terus apa nih? Nggak kelihatan kecil?
Patah Semuanya patah. Oh, untuk udah dua. dan seterusnya nanti dengerin sendiri lagu-lagunya. Ya, Iya, ya inilah resiko perjuangan. Jadi ada kekasih yang menunggu pacarnya nggak kembali lagi, ya. anaknya menunggu orang tuanya nggak balik lagi. Ya inilah resiko. Mereka udah pergi ke sana. Penjiwa tadi ya, Pak. Iya, ini kan lirik lagu itat di apa curhatan para istri, curhatan para anak, curhatan para kekasih yang ditinggal pergi karena mereka mesti mesti berjuang gitu. Berjuang. Biar Jembatan merah. jembatan merah andainya patah. Apa nih? Akan ku nanti dia di sini. Ini bertemu lagi. Udah. Udah tutup, udah. Aduh, jadi kenapa jadi nyanyi ya? Gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa lah. Menghibur diri, Pak Iip. Ya, Menghibur diri, Pak. Menghibur iya. diri, Pak. Kan ngajinya biar Jadi, ya, relax ya. betul, Pak. Relax, Jadi, Pak. Betul. Ada hubungan dengan jadi pahlawan. dalam ini kan Ya. lagi Ngajinya dalam biar nggak peperangan ngapir-ngapirin. atau dalam perang yang terjadi di Jembatan Merah Surabaya. Pertanyaannya, mereka yang perang itu kira-kira agamanya sama apa beda? Beda, Beda. Pak. Beda. 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 Di situ ada wong Ambon, ada wong Palembang, ada wong Surabaya, ada wong mana lah macam kan. Dan semuanya berperang melawan penjajah tadi, mengusir penjajah. Nah, itu yang terjadi pada 10 November gitu. Dari Nah, pahlawan. itu yang kemudian dijadikan Hari Pahlawan. Nah, siapa di antaranya yang termasuk Syahid? Pertanyaannya. Terus siapa yang disebut sebagai Syahid? Tadi Siapa? Taruhun, Pak. Ya semuanya lah. Ya, Atau semuanya pahlawan. Gitu ya. Jadi Syahid itu ya semua orang yang berjuang. Pak. Ya. Jadi mati syahid adalah mati karena membela yang benar. Benar. Dengan berkorban harta dan jiwa membela yang lemah. Yang disebut sebagai pahlawan. Ya, boleh nggak perang tadi? Pahlawan. Boleh kalau Boleh ketika diperangi diperangi atau diusir dari kampung sendiri. sendiri. Nah, karena sudah merdeka nih. Apa bentuk syukur kita kepada Allah hari ini? Salah satunya, Mengisi kemerdekaan. terima kasih. Ya, Terima kasih. Terima kasih, wahai para pahlawan. Pahlawan. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan semangat kepada para pendahulu untuk melawan, mengusir para penjajah. Penjajah. Terima. Terima kasih. Nah, terus apa yang harus kita lakukan hari ini? Tadi harus bersama-sama perang lagi melawan musuh Bodohan. yang lain, kebodohan dan Miskinah. kemiskinan, serta segala sistemnya yang mempertahankan kebodohan dan kemiskinan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah, hiduplah bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah, Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Gitu loh. Bangun jiwa, bangun raga, bangun jiwa, bangun raga.
Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Dua-duanya mesti dibangun. Iya. Bicara kenyataan, bicara realitas, koruptor masih banyak berkeliaran. Halo? Iya Pak, Ya. dibasmi Pak. Nah, bukannya korban harta jiwa, bukannya berkorban harta dan jiwa, malah merampok aset bangsa. Apa namanya? Biadab. Ya. Biadab. Tidak beradab. Sangat. Ya, memperingati Hari Pahlawan. Tapi dia merampok, merampas aset bangsa rakyat melarat. Para veteran perang, ya, Nangis. perang dengan keadaan miskin dulu. Atau para veteran yang berjuang mempertahankan hidup, uangnya dikorupsi juga. Rakyat miskin yang diberi jatah makan, dikorupsi juga. Rakyat miskin yang diberi bantuan, bos, dikorupsi juga. Gimana ini ya? Aduh, jadi Pertanyaan tuh Pak. sedih. Jadi sedih juga. Nah, Kalau maka, halo para pendiri bangsa yang dulu, ya maafin bangsa ini, maafin anak-anakmu. Dan wahai para anak bangsa di negeri ini, dari mulai RI 1 sampai RT 1, siapapun yang mendengar, kita harus bangkit. Kita harus bangkitkan keteladanan pahlawan. Semua pemuda dari wilayah lain datang ke Surabaya saat itu untuk memperjuangkan bangsa ini supaya merdeka. Dan mereka telah bersumpah untuk bangsanya. Sumpah pemuda. Sumpah pemuda. Mereka sudah bersumpah di negeri ini di hadapan Tuhannya. Sumpah pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Apa isi yang pertama? Bangsa satu. Bangsa Mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku tanah air. Bahasa satu. bahasa satu bahasa Indonesia. Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung Bahasa Bahasa persatuan. bahasa persatuan Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Yang kedua tadi keliru lah tuh. Berbangsa satu yang kedua. Bertanah air satu. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Iya. Bergerak tuh, bergerak. Gitu. Serentak. Rentak gitu tuh. Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, Berbahasa. bahasa Indonesia. Iya. Maka nih, Quran agar jadi landasan, pedoman, petunjuk hidup bagi rakyat Indonesia, maka harus diindonesiakan agar paham. Belanda nggak mau. Belanda melarang Quran diindonesiakan. Quran jangan diterjemahkan. Quran nggak boleh ditafsirkan. Quran nggak boleh dipahami. Iya, biar rakyat bodoh terus. Dan sampai sekarang kata-kata itu masih diduplikat. Nggak boleh sembarangan baca Quran. Nggak boleh sembarangan menerjemahkan Quran. Nggak boleh sembarangan menafsirkan Quran.
Nggak boleh sembarangan memahami Quran. Baca aja tulisan Arabnya. Ngerti nggak ngerti, cukup baca Arabnya. Ya kapan ngertinya? Satu huruf 10 Udah pahala. satu huruf dapat 10 pahala. Cukup baca aja tulisan Arabnya. Tetap aja bodoh. Ya Itu udah. kan slogan para penjajah. Udah biasanya bagian oleh Bahkan, bahkan ada yang lucu gini. hari Sabtu. Ya itu kalau keluarnya dari penjajah nggak apa-apa, wajar lah. Ini kalau keluarnya dari tokoh agama kan jadi nggak lucu. Hati-hati, jangan sembarangan baca Quran. Kalau salah baca, salah arti. Salah arti, salah paham. Salah paham, salah mengerjakannya. Salah mengerjakannya bisa tersesat. Kalau tersesat, berdosa. Kalau berdosa, masuk neraka. Neraka. Jadi supaya nggak masuk neraka, jangan sampai sesat. Supaya nggak tersesat, jangan salah amalnya. Supaya nggak salah amalnya, jangan salah pahamnya. Supaya nggak salah pahamnya, jangan salah terjemahannya. Supaya nggak salah terjemahan, jangan salah bacaannya. Salah bacanya. Supaya nggak salah bacaannya, nggak usah baca. Ya Propagandanya makin males aja orang baca Quran. Kenapa nggak mau baca Quran? Takut salah. Itu banyak emang Kalau kayak gitu. kalau orang tidak membaca, salah baca nggak, Bu? Enggak. salah. Enggak. Nggak Kalau nggak tidak. membaca enggak lah. Enggak salah. Ya begitu. Jadi supaya nggak salah baca, nggak usah. Enggak usah baca. Ya udah, makin malas tuh baca Quran tuh, makin malas aja. Itu logika yang terbulak-balik. Halo? Ya. Nah, oke, balik ke sekarang ya. Pilihan kita saat ini. Bersatu apa bercerai? Bersatu. Bersatu Satu. apa bercerai? Cerai kita runtuh, Pak. Bersatu kita teguh. Teguh. Bercerai Cerai kita runtuh. runtuh. Ya kalau cerai kawin lagi. Buka lagi. Jadi kita nih mesti bersatu, saudara-saudaraku mesti bersatu. Saudara-saudara Dan sebangsa. semua berjuang demi kepentingan. Gini, jangan sampai masing-masing berjuang untuk kepentingan dirinya saja, untuk kepentingan kelompoknya saja. Kita harus kembali meneladani para pahlawan. Bersatu demi kepentingan bangsa dan negara juga rakyat Indonesia. Nah, sekarang malah berjuang untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya sendiri. Ya, surat 3 ayat 103. Nih, 103. Dari mana ke mana ini? Bu siapa nih? Bu Asti, silakan. Baik, Bu Ami. Terima kasih. Surat 3 ayat 103. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, begitu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan.
Jika kita sekarang bermusuh-musuhan, beda agama, musuhan. Satu agama, beda partai, musuhan. Satu partai, beda mazhab, musuhan. Satu mazhab, beda guru, musuhan. Satu guru, beda profesi, musuhan. Kapan kita nih keluar dari jahiliyah? Halo? 100, 100, 200. Halo, halo? Ya, Halo, Pak. Siap. Ya, halo. Jangan pulang Halo, halo, lagi Pak. ke masa jahili. Ya, Jahiliyah. jahiliyah itu Jahil. ketika kita suka musuhan. Bermusuhan. Beda Bermusuhan. pendapat, musuhan. Gimana sih nih? Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Kan lebih nikmat bersaudara daripada Ya. musuhan. Ya. Dan kamu telah berada di jurang, di tepi jurang neraka jika kita musuhan. Nah, musuh-musuh dari luar sekarang menggunakan taktik ini. Mereka tidak perlu menjajah secara langsung, tetapi biarkanlah mereka bermusuhan sesama anak bangsanya. Dan mereka dengan tenang, dengan asik merampok, merampas, mengambil sumber daya alam negeri kita. Adu domba, Pak. Jadi jangan mau diadu domba dan kita mah bukan domba. Ya, demikianlah. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya, dari kehancuran. Apa penyebab besar utama kehancuran adalah permusuhan. Permusuhan, perceraian. Kalau udah bercerai, bermusuhan, udah hancur deh. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Ya, bermusuhan sama dengan jahiliyah. Apakah bangsa ini sekarang masih jahiliyah? masih. Ya, jika kita bermusuhan sama tetangga musuhan. Ya, berebut suami musuhan. Wah, ada aja ya. Maka harus ada orang yang berjuang mengorbankan harta dan jiwa untuk menyatukan dan mempersatukan Indonesia. Maka lahirlah Sumpah Fa'alafa. Sumpah Fa'alafa. Apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف baina kulubikum. Sumpah fa'alafa. Sumpah fa'alafa artinya sumpah satu hati. Sumpah satu hati. Fa'alafa baina kulubikum. Lalu Allah menyatukanmu, mempersatukan hatimu. Jadi awal atau langkah perjuangan itu harus didasari satu hati. Satukan hati. Satu hati nanti satu langkah. Nah, hari ini kita ambil pelajaran dari perjuangan para nabi, para rasul, para pahlawan dahulu. Apa? Harus bersatu. Satukan hati, satukan langkah. Bagaimana negeri ini bisa keluar dari kegelapan, bisa keluar dari kezoliman penduduknya. Kita boleh berbeda-beda, kita boleh beda suku, boleh beda agama, boleh beda ras, boleh beda pendapat,
boleh juga beda pendapatan dan lain-lain. Tapi tidak boleh berbeda tujuan. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kita boleh berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama. Membangun peradaban bangsa. Gimana caranya agar bangkit, agar maju, walaupun ada hari kebangkitan nasional. Tapi baru peringatan, belum benar-benar bangkit. Belum benar-benar bangkit. Ya, nah para pahlawan yang bersatu, Pak Alafa tadi, para pahlawan bangsa yang bersatu itulah, atau karena mereka bersatu itulah mereka berhasil ya merebut kembali kemerdekaan. Ya, makanya tadi di surat Al-Balad, aku bersumpah dengan negeri ini dan kamu bertempat tinggal di negeri ini demi bapa dan anaknya, demi keturunannya. Ya, kalau kita tidak peduli, siapa yang mau peduli? Ya, jangan melupakan para pahlawan. Ya, coba tengok orang-orang yang telah berkorban berjuang untuk negeri ini. Ya, Indonesia hari ini lagi krisis keteladanan dari para pemimpin. Sebagai orang yang awam, apa yang bisa dilakukan? Ya, apa yang bisa dilakukan? Dalam banyak muktamar, banyak duit politik. Ya, kalau lagi musim politik, ya para ulama diajak ngomong. Kalau udah menang politiknya, ditinggalin lagi. Jadi hari ini kita krisis keteladanan, baik dari para pejabatnya, para tokoh agamanya, ataupun para pemimpinnya. Ya, bukannya mengayomi, gitu ya. Walaupun demikian, tetaplah kita berkata-kata yang baik. Tetaplah berprasangka baik. Tetap harus optimis. Ya, pesan terakhir, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, satukan hati, kepalkan tangan, dan pekikan merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Saya kembalikan ke Pak Dian. Merdeka, Pak. Merdeka. Terima kasih Kang Ip. Bapak Ibu masih ada waktu. Ada pertanyaan? Silakan. Di obrolan ada pertanyaan itu, Pak. Ada di chat itu ada. Oh, ada yang bertanya Kang di chat Kang. Jika koruptor dihukum mati menurut Al-Quran, gimana, Kang? Pertanyaannya, Kang. Masih kemit, Kang Ip. Surat Al-Maidah 5 ayat 32-33. Yang nanya yang baca ya. Yang nanya yang baca. Oke, Ya. Kang Ip. Yang nanya yang baca. Surat 5 Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu, kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan yang jelas
Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Lanjutnya ya. Ya, dilanjut Pak. Iya boleh tuh. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Gimana? Lihat lapangannya. Boleh. Gimana? Rusak. Boleh. Rusak tuh, Pak. Mati berarti. Nah, kalau merusak mati hukumannya. Mati. Cina aja berani, Pak. Ya udah, ini ayatnya, boleh dibunuh. Iya. Bunuh aja udah. Atau disalib, atau dipotong, atau diusir. Diusir Diusir. ke negeri antah barantah, di mana tuh, di Afrika apa di mana ya? Dibuang dari negerinya. Ini pilihannya, dibunuh, disalib, dipotong Potong-potong. tangan, bertimbal balik, atau dibuang. Dilasi. Gitu. Tapi dibuangnya jangan bawa ATM. Ntar mereka senang-senang juga di sana. Luar negeri, Pak. Jalan-jalan. Iya. Ini jawabannya. Tapi di mana kasih sayangnya Allah, Kang? Kalau di ayat itu tadi, Kang? Ya? Ayatnya jelas tuh, Pak. Ya Allah, Kang, kalau itu dibunuh atau disalib atau dipotong. Kenapa? Kasih sayangnya Allah. Itu kasih sayang Allah juga tuh, Pak. Ya, itu bentuk kasih sayang Allah. Tuh dengarkan tuh. Tapi dia kan membuat kerusakan kan? Ya kan membuat kerusakan. Kalau dibiarin yang lain tambah rusak. Iya, di muka bumi. Ginilah, ada orang, salah satu anggota tubuhnya busuk. Ya, dokter bilang harus dipotong, diamputasi. Apakah dokter itu kejam? Enggak lah. Mati semuanya. Ya kalau nggak dipotong, ya mati semua, busuk semua. Iya, menyelamatkan. Jadi menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain, mengorbankan satu jiwa yang rusak ini. Halo? Berarti udah Quran betul ya, Kang ya? Iya. Ada ungkapannya kalau mau bunuh rabies, bunuh aja anjingnya, Pak. Iya, supaya itunya tidak nyebar. Iya. Bukan kejam, tapi memang begitu hukumnya. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Harus ada korban. Pak. Jangan yang tidak bersalah jadi korban gitu. Banyak korbannya, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Jelas. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Iip. Nah, yang sebenarnya yang bisa ngukur cuma ATM itu. Ya. Memang harus mengorbankan, menghilangkan penyebabnya supaya menyelamatkan banyak yang lainnya kan ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain Bapak Ibu. Ya. Yap, mau tanya Pak Ip. Silakan Bu Irita. Assalamualaikum Pak Ip. Waalaikumsalam. Mangga Bu, lanjut. Iya. Dengan tadi dengan pemaparan Pak Ip, alhamdulillah ya, dari para pahlawan yang telah berjuang itu untuk memberantas dari jahiliyah, kebodohan, kemiskinan. Tapi sampai sekarang setelah merdeka, tetap kita masih terjajah dalam tanda petik, masih harus memberantas jahiliyah dan kemiskinan. Nah, berarti kan dari awal para nabi sampai ke sekarang itu yang
diperjuangkan oleh para pahlawan, dan sekarang yang malah banyak yang penduduk, misalnya penjajahnya itu sendiri dari kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Apakah ada terselesaikan di Al-Quran atau memang seperti ini tidak akan selesai setiap zaman? Apa ganti peradaban? Bagaimana Pak Ip? Pak Ipnya nggak Ya, ada. dibaca 1784. Quran surat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 17 ayat 84. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, jadi perjuangan tidak akan pernah berhenti. Berhenti. Iya. Ya kalau kesempatan berjuang selesai, no, kita nggak dapat peluang dong, Bu. Menggilirkan tadi ya Pak ya. Iya, setiap kita punya kesempatan dimanapun, kapanpun untuk jadi pahlawan di bidangnya masing-masing. Maka berbuatlah sesuai keadaan masing-masing, gitu loh, Bu. Ya. Ya, ya. Ya sampai kapan? Ya sampai kita wafat. Kalau udah wafat selesai perjuangan kita loh, Bu. Ya. Hanya berbeda masalahnya ya, Iya, setiap hanya masalah. beda aja objeknya. Emang menyampaikan Quran tidak ada resiko, Bu. Ada kan. Nyawa saya terancam loh, Bu. Betul, Kang. Iya. Dihalalkan darahnya Pak Ip. Nyawa saya terancam, Bu. Iya. Iya, karena tidak mudah mencerdaskan anak bangsa tuh nggak gampang, banyak musuhnya juga. Merubah Artinya mindset. ada orang-orang yang tetap ingin bangsa ini atau anak Bodoh. bangsa ini tetap bodoh. Bodoh. Iya, betul. Itulah perjuangan kita saat ini atau hari ini. Besok mungkin beda lagi perjuangannya gitu loh. Bukunya udah jadi Pak. Iya. Ya, sedikit-sedikit lah. Ya. Iya, iya. Begitu, Bu. Semangat, Bu ya. Iya, Pak. Iya. Karena seolah-olah merdeka ya Pak ya, seolah-olah merdeka, tetapi masih dijajah ya. Iya, jangan berhenti. Udah merdeka terus ngapain? Betul. Ya. Semangat optimis, Bu. Tetap berjuang ya, betul. Ya Pak Ip, hatur nuhun, terima kasih. Mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya. Merdeka. Terus berjuang kita, Bu. Ya, berjuang. Ya, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Baik, silakan Pak Ar, ada yang tanyakan? Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, mungkin sering kajian malam ini kita cukupkan. Kang Ip, ya cukup biar dapat ini istirahat lebih cepat ini, Kang Ip. Supaya bindengnya bisa segera hilang. Mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan untuk Kang Ip ya. Biar sehat walafiat dengan paripurna. Baik, terima kasih. Mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih Bapak Ibu semua yang berkontribusi untuk pertanyaannya. Kang Ip juga atas sharing tentang pahlawan, dan ternyata bentuk perjuangan kita bukan perangnya beda lagi gitu ya, tapi beda perang yang akan kita hadapi sesuai dengan apa bentuk kezaliman di sekitar kita. Inilah yang harus kita perjuangkan. Ada skala nasional, ada skala provinsi, skala kabupaten, bahkan sampai skala RT. Kemudian kita bisa berjuang terus memberantas kebodohan dan kemiskinan dari cagar kita. Baik, kita cukupkan. Mari kita
tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.